Halo semuanya, gue Mahat, salam. Episode 20 Osama diawali dengan Boji yang melihat arwah dari ibunya yaitu Ratu Sina. Tiba-tiba Boji terkenang masa lalu indahnya bersama sang ibunda, di mana Boji diperlihatkan oleh ibunya pemandangan dari kerajaan mereka yang cukup sederhana. Kerajaan tersebut pada dasarnya memang dibuat oleh bos untuk Boji. Hal itu dilakukan bos sebagai bentuk penyesalan karena telah mengorbankan anaknya tersebut demi mendapatkan sebuah kekuatan besar yang justru malah membawa malapetaka. Walaupun sadar hanya bisa melihat ibunya dari jauh, Boji sebenarnya tetap ingin berjumpa dengannya. Namun seorang Boji harus tetap menguatkan hatinya agar ibunya yang sudah tenang tidak khawatir dengannya. Bahkan saat berbincang dengan Miranjo, Ratu Sina pun yakin bahwa anaknya menjadi anak yang kuat, di mana Boji jelas memperhatikan hal tersebut dan mengharu karena ibunya sangat percaya dengannya. Despa yang juga ada di sana membantu menguatkan Boji. Perbincangan antara Miranjo dengan ibunya dan Ratu Sina pun terjadi. Mereka membahas tentang perilaku menyimpang Miranjo selama ini. Ratu Sina telah memaafkan Miranjo yang menjadi penyebab kematiannya. Ibunda Miranjo mencoba merayu Miranjo untuk mengakhiri semuanya. Mereka sadar bahwa Miranjo sering bermain-main dengan kematian. Pada dasarnya mereka sangat kasihan melihat Miranjo yang ternyata juga menderita di balik semua perilaku menyimpangnya. Namun ego yang tinggi membuat Miranjo menghiraukan mereka. Entah apa definisi kebahagiaan bagi Miranjo sendiri. Keinginannya yang berusaha untuk melakukan perjalanan bersama bos terus-menerus malah menuntunnya pada sebuah lingkaran kesengsaraan yang tiada akhirnya. Bahkan seorang Boji akhirnya menyadari bagaimana penderitaan seorang Miranjo setelah dia mendapat penglihatan dari Despa tentang alur cerita kehidupan Miranjo. Bagaimana Boji mampu menolong Miranjo dari jurang kegelapan. Tapi seperti yang udah gue sampaikan pada video-video sebelumnya, ada hal yang membuat Miranjo akhirnya merasakan kembali perasaan hangat yang sewaktu kecil pernah dia rasakan. Ini semua terjadi saat Miranjo melihat ketulusan seorang Boji dalam bertindak. Scene berikutnya di mana Deida mengetahui bahwa Miranjo adalah cermin ajaib yang selama ini bersamanya, mungkin akan menjadi kunci dari kebahagiaan Miranjo yang akan datang. Karena di sini Deida sendiri melihat sang cermin ajaib alias Miranjo sebagai seorang wanita yang dia kagumi. Di sisi lain, 4 prajurit elit kerajaan bos pada akhirnya tidak mampu mengimbangi kekuatan keabadian dari Oken. Dan jelas, mereka pun akhirnya kalah oleh Oken sekaligus. Sesuatu tak terduga terjadi berikutnya, di mana bos dalam tubuh Deida akhirnya bergabung dalam pertempuran. Di sini bos dengan arogannya mengumpulkan semua orang-orang yang telah terluka. Alih-alih melakukan suatu tindakan yang merugikan, bos justru memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh tubuh Deida, yaitu penyembuhan, untuk memulihkan semua orang dari luka-luka yang diderita karena pertarungan dengan Oken. Semuanya benar-benar pulih seutuhnya. Boji yang mampu menggerakkan tubuhnya dengan lincah seperti tak terjadi apa-apa, menjadi bukti akan hal tersebut. Termasuk Kage yang sebelumnya telah dipulihkan baik fisik maupun rohaninya oleh Miranjo. Selanjutnya, Oken yang mencoba melakukan pertarungan kembali, coba dihadapi oleh bos. Pertarungan antara keabadian melawan kekuatan luar biasa raksasa pun terjadi. Mencoba menikmati pertarungan, bos malah dibuat kecewa oleh Oken yang ternyata bukan apa-apa dibandingkan dirinya. Teknik yang dimiliki Oken sama sekali tidak berarti bagi bos, seolah hanya keabadiannya saja yang mampu dia andalkan. Bahkan, duel tersebut sudah tak pantas lagi disebut pertarungan. Berkali-kali bos membantai habis Oken yang selalu bangkit kembali. Bosan bermain bola Oken, bos pun mencoba menyegel Oken di sebuah batu besar.
Walau abadi, namun Oken sendiri sepertinya tetap bisa merasakan sakit. Teriakannya dari tempat dia disegel sangat menunjukkan hal tersebut, di mana struktur tubuhnya yang harusnya menyatu kembali terhalang oleh dimensi yang sangat sempit. Despa yang mengetahui hubungan antara bos dengan Miranjo pun mencoba menganalisa maksud dan tujuan bos sebenarnya masuk ke dalam pertempuran. Dia mengatakan pada Boji bahwa belum tentu bos akan berpihak pada mereka, karena walaupun bos telah menyembuhkan mereka semua, prioritas bagi seorang bos tetaplah Miranjo. Analisa Despa dan intuisinya memang sangat luar biasa akurat. Kage juga telah memperingatkan Boji untuk bersiap menghadapi ayahnya itu setelah Oken kalah. Di sini semuanya menjadi jelas bahwa kalimat Kage menunjukkan kejadian yang akan terjadi berikutnya, di mana Boji akan bertarung melawan bos. Bos telah menunjukkan bahwa stamina-nya telah berkurang. Apakah ini menjadi alasan untuk nantinya dia akan dikalahkan oleh Boji? Walaupun dia bisa menang tanpa berkeringat melawan Oken, namun kekuatan penyembuhan sangat amat menguras tenaga. Sebenarnya saat 4 prajurit elit melawan Oken, Bebin telah membuat rencana untuk menyegel Oken. Namun memang tidak semudah itu melawan Oken yang terus-menerus bangkit setelah dihajar habis-habisan. Lama-kelamaan, stamina mereka pun habis dibuatnya. Berbeda dari Oken, pada beberapa episode sebelumnya, kita telah mengetahui seberapa baik teknik dan skill yang dimiliki Boji. Bahkan dia telah menunjukkan bahwa secara teknik Boji berada jauh di atas Oken yang bahkan tak mampu untuk menggoresnya. Boji jelas sanggup menutupi kekurangannya dalam hal tenaga atau power dengan rata-rata hindaran yang tinggi. Teknik menyerang titik vital lawan dengan akurasi sempurna membuat Boji mampu melumpuhkan lawannya hanya dengan satu serangan. Semua itu dimiliki Boji karena indera pendengarannya yang hilang, membuat secara otomatis indera yang lain bekerja dengan lebih tajam. Dalam hal ini, indera peraba di mana sensitivitas Boji terhadap sentuhan sangat tinggi. Dan mungkin indera penglihatan yang membuat Boji mengincar titik vital lawan dengan sempurna. Apakah semua itu akan bekerja dengan baik saat melawan bos nanti? Secara kita telah melihat bahwa serangan dari Oken benar-benar hanya remahan roti bagi bos. Menurut analisa Despa, tubuh bos yang bukan raksasa mungkin tidak mempengaruhi kekuatan raksasa miliknya. Bahkan, kemungkinan terburuk adalah kekuatan raksasanya menjadi lebih padat atau bisa dibilang efektivitas kekuatannya dalam tubuh yang lebih kecil meningkat karena pergerakan yang lebih efisien. Namun sekali lagi, yang harus benar-benar kita garis bawah adalah kemampuan Boji menyerang titik vital lawan. Tidak menjadi alasan stamina bos yang menurun akan membuatnya kalah melawan Boji yang tidak memiliki power sama sekali. Poinnya adalah bila Boji akan menang, itu mungkin murni karena tekniknya. Well, semuanya akan jelas pada episode berikutnya yang patut kita nantikan. Untuk saat ini, sekian.